Purbaya Yudi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet baru Presiden Prabowo Subianto, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, dan sejak awal masa jabatannya telah menarik perhatian publik dengan gaya komunikasi terbuka dan kebijakan yang dianggap menuju perubahan drastis. Salah satu pernyataan paling tajam datang saat rapat kerja dengan Komisi Si DPR, ketika Purbaya menyebut janji pembangunan 7 kilang minyak oleh PT Pertamina hingga saat ini sebagai nol besar karena tidak satu pun proyek itu yang terrealisasi. Dalam rapat itu, Menke Purbaya menuding bahwa Pertamina malas dalam melakukan investasi kilang baru, meskipun pemerintah sebelumnya telah mengusulkan skema investasi dari Tiongkok agar biaya awal tidak membebani perusahaan pelat merah. Ia juga mempertanyakan klaim Pertamina bahwa kapasitas kilang sudah over kapasitas, menyebut argumen itu tidak masuk akal ketika justru ada janji pembangunan kilang baru yang belum dijalankan. Pernyataan tersebut sontak mencuri perhatian publik dan memicu perdebatan di DPR dan media, karena menyentuh elemen strategis yakni keamanan energi nasional dan beban subsidi yang terus meningkat. DPR merespons dengan menyampaikan daftar kritik dan saran kepada Menke, terutama melalui Komisi Si, agar langkah-langkah kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi dirumuskan dengan hati-hati dan realistis. Beberapa anggota DPR mengkritik target pertumbuhan ekonomi yang diumbar Purbaya, misalnya target di atas 6%, dengan mempertanyakan bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan di tengah tren yang selama ini relatif stabil di sekitar 5%. Menanggapi kritik tersebut, Purbaya balik mempertanyakan mengapa DPR tidak menuntut penjelasan dari Menteri Keuangan pendahulu selama tahun-tahun sebelumnya, ketika pertanyaan soal pencapaian ekonomi kurang intens. Ia menekankan bahwa ketika ia hadir sebagai Menke, muncul banyak pertanyaan baru dan tuntutan tinggi, suatu situasi yang menurutnya adalah kewajaran jabatan baru. Di tengah kritik, Purbaya juga menjabarkan strategi yang akan digunakan untuk menyelamatkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam rapat dengan DPR. Dalam forum itu, ia mengurai bagaimana pengalaman karirnya sejak masa ekonomi krisis bersama SBY dan memberi kontribusi di era Jokowi sebagai dasar kapabilitasnya di Kementerian Keuangan. Dia menyebut bahwa memahami kebijakan moneter dan fiskal bukanlah hal baru, dan bahwa ketika terjadi krisis pada 1998, ia melihat bagaimana kebijakan moneter yang keliru bisa memperburuk situasi ekonomi. Namun, kritikus menyebut bahwa gaya komunikasi Purbaya yang sangat frontal bisa memicu konflik institusional, terutama ketika ia menyentuh lembaga-lembaga negara seperti DPR dan perusahaan BUMN besar. Isu yang semakin hangat adalah rencana pemotongan dana transfer ke daerah TKD. Dalam sejumlah diskusi, Purbaya menyatakan bahwa akan ada revisi alokasi karena dianggap sejumlah daerah menumpuk dana tanpa realisasi yang memadai. Langkah membatasi atau memangkas TKD ini menimbulkan protes dari sejumlah gubernur yang merasa daerahnya akan kehilangan sumber daya fiskal utama. Berdasarkan sumber Wikipedia, Purbaya pada tanggal 2 Oktober tahun 2025 mengumumkan bahwa untuk 2026 alokasi transfer dana ke daerah akan dipotong dari nilai sebelumnya menjadi sekitar Rp650 triliun, kemudian direvisi menjadi Rp693 triliun, yang memicu reaksi dari 18 gubernur. Protes gubernur tidak hanya retorika, beberapa daerah menyatakan keberatan formal dan menuntut agar revisi dilakukan berdasarkan kinerja nyata, bukan secara seragam dan sepihak. Di sebuah artikel dari media Sumatera Zone, disebut bahwa belasan gubernur menggeruduk Kementerian Keuangan untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pemangkasan dan meminta penjelasan mengenai dasar evaluasi alokasi anggaran pusat daerah. Namun, media tersebut juga menyebut bahwa Purbaya tetap tidak gentar terhadap tekanan tersebut, menyatakan bahwa pusat tetap akan menekankan efektivitas dan dampak nyata dari dana publik. Dalam koordinasi antar lembaga, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengungkap isi pertemuan antara pimpinan DPR dan beberapa menteri Seskap, Menke, Mendagri, Mensesnek yang berlangsung di ruang pimpinan Gedung Nusantara 3, Senayan. Dalam pertemuan itu, menurut Dasko, pembicaraan bersifat tukar informasi dan koordinasi situasi terkini di bidang ekonomi, politik, keamanan, termasuk dinamika transfer daerah, namun belum menghasilkan keputusan final. Dasko menyatakan bahwa undangan sudah dikirim beberapa hari sebelumnya, dan bahwa pembicaraan mengenai TKD memang dibahas, tetapi belum ada keputusan yang diambil pada pertemuan tersebut. Isu pemotongan TKD ini menjadi titik gesekan nyata antara pemerintah pusat dan sejumlah daerah yang selama ini bergantung pada aliran dana transfer pusat.
Dalam merespon tekanan dan kritik, Purbaya juga mengumumkan bahwa sebagian dana kas negara akan dialihkan dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara agar lebih produktif dan tidak menganggur. Ini menjadi aspek kebijakan yang dipandang sebagai uji integritas awal baginya. Keputusan untuk menghentikan atau menahan insentif pajak pada saham gorengan juga menjadi langkah kontroversial yang dicermati publik dan pasar modal, karena dianggap memiliki implikasi terhadap likuiditas dan keyakinan investor. Media mewartakan bahwa langkah ini dipandang sebagai tindakan berani untuk menekan praktik manipulatif di pasar saham, meskipun kemungkinan reaksi negatif dari pelaku pasar tetap ada. Di tengah turbulensi tersebut, diplomasi publik Purbaya cukup intens. Ia menanggapi kritik dari DPR dengan menolak tuduhan bahwa target tinggi tanpa strategi, dan menekankan perlunya DPR juga aktif melakukan pengawasan lebih jauh. Ia mengingatkan bahwa DPR pun tidak konsisten dalam mempertanyakan kebijakan ekonomi di masa lalu, dan bahwa kritik sekarang tidak boleh hanya sebagai retorika semata. Meski demikian, beberapa pengamat menyebut bahwa langkah-langkah Purbaya, meskipun progresif, harus dipantau agar tidak menimbulkan ketegangan institusional yang merugikan efektivitas pemerintahan. Kebenaran yang terbongkar bukanlah berupa skandal tunggal, melainkan rangkaian fakta bahwa lama-kelamaan kebijakan, janji pembangunan, alokasi dana, dan mekanisme pengawasan publik diuji oleh transparansi dan konsistensi, dan Purbaya muncul sebagai figur yang berada di garis depan konflik itu. Apakah dia akan berhasil atau dilawan institusional? Itu tergantung bagaimana seluruh sistem merespon langkah-langkah reformanya. Jangan lupa subscribe, like dan share serta tulis pendapatmu di kolom komentar.